Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari Twitter. Cerita ini berjudul Jalan Itu Bekas Kuburan. Cerita ini ditulis oleh @penulismalam19. Bagi teman-teman yang mau baca ceritanya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Uwa Titin adalah istri dari Uwa Zulkarnain, yang mana masih saudara jauhnya mama. Rumah Uwa Titin pun dekat, sekitar 300 meter saja dari rumah mama di kampung. Hubungan antara mama dan Uwa Titin pun bisa dibilang cukup akrab, karena baik Uwa Titin maupun mama ini sering berkunjung ke rumah satu sama lain, sekedar untuk mengobrol atau bantu-bantu jika ada acara masak-masak di rumah. Sore itu, mama kedatangan Pak Mansur yang sengaja berkunjung ke rumah. Beliau memesan makanan untuk acara pengajian tahlil 40 hari sepeninggal istrinya yang berada di kampung Begulu. Jaraknya dari kampungku ini sekitar 30 menit mungkin kalau naik motor. Awalnya sih mama ragu buat ambil orderan itu, karena mamaku ini gak bisa naik motor dan juga kurang tahu daerah kampung Begulu. Oh iya, sedikit penjelasan Mimin biar gak bingung. Mama Mimin pas di kampung ini buka usaha catering sama jual kue-kue gitu, dan saat itu usahanya mama Mimin udah cukup terkenal. Dari kampung ke kampung pasti pakai jasanya. Ambil aja list orderannya, biar nanti si Akang Uwa Zulkarnain yang anterin ke kampung Begulu, ucap Uwa Titin, yang kebetulan saat itu sedang berkunjung ke rumah mama dan juga mendengar percakapan antara mama dan Pak Mansur barusan. Apa nggak ngerepotin, Cek? Saya nanti minta tolong sama Kang Karnain buat anterin orderannya Pak Mansur, tanya mama masih ragu. Enggak lah Is, kamu ini udah kayak sama siapa aja sih, timpal Uwa Titin. Akhirnya mama pun setuju untuk menerima orderan itu. Singkat cerita, lusa hari kemudian, saat semua makanan yang dipesan oleh Pak Mansur sudah siap, mama langsung menelpon Uwa Titin, dan tak lama nampak Uwa Karnain mengendarai motor metiknya sambil membonceng Uwa Titin. Cece itu sama aja teteh. Kalau orang Sunda zaman dulu panggilnya Cece. Ini banyak banget loh makanannya. Apa bisa Akang bawa sendiri di motor? Soalnya takut pada tumpah, ucap mama sambil menunjukkan ada 6 jinjingan plastik besar berisi penuh kotak nasi. Kalau gitu nggak apa-apa, saya ikut sama bapaknya aja ke tempat Pak Mansur, biar saya pegangin sebagian makanannya di belakang supaya nggak tumpah, jawab Uwa Titin. Akhirnya Uwa Titin dan Uwa Zulkarnain mengantarkan makanan catering itu sekitar pukul 5 sore menuju ke kampung Begulu. Sesampainya di sana, tepat pukul setengah 6 sore, Pak Mansur pun mengajak Uwa Zulkarnain dan Uwa Titin untuk sekalian ikut dalam acara tahlilan yang dimulai setelah bada maghrib. Bu, Pak, kalau mau pulang sekarang pasti kalian akan keburu maghrib. Lebih baik pulangnya nanti saja dulu. Toh sehabis bada maghrib akan ada acara tahlilan istri saya. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Wasul dan Wak Titin ini pun setuju. Suara adzan maghrib tak lama berkumandang. Wasul dan Wak Titin segera menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu di rumah Pak Mansur, dan karena tidak enak sudah diundang dalam acara tahlilan, akhirnya mereka mau tidak mau mengikuti acara tahlilan tersebut untuk menghargai Pak Mansur. Selesai acara tahlilan, Uwa Titin dan Uwa Sul langsung pamit pulang karena anaknya Reza dan Lia sudah menunggu di rumah. Makasih Pak Sul, Ibu Titin sudah mau menghadiri tahlilan 40 hari almarhum istri saya, ucap Pak Mansur. Iya, sama-sama Pak Mansur, jawab Uwa Sul dan Uwa Titin seraya bersalaman tangan dengan Pak Mansur. Pak, bawa motornya agak cepat saja ya, apalagi saat melewati jalan kampung Cikaraha, perbatasan kampung Begulu Kalipucang.
Ini kan sudah gelap, saya takut, ucap Wak Titin seperti mempunyai firasat yang tidak enak. Iya bu, bapak juga paham. Soalnya di jalan itu kan sama sekali nggak ada penerangan jalan. Kalau bapak sih takutnya ada rampok motor. Nanti ibu rangkulan pinggang bapak aja, soalnya bapak mau agak ngebut bawa motornya, jawab Wasul sambil menstarter motor metiknya. Motor Wasul pun melaju dengan kecepatan tinggi saat melewati perbatasan kampung antara Kampung Begulu dan Kampung Cikaraha. Tiba-tiba, seperti ada bayangan seekor kucing hitam yang tiba-tiba menyeberang dan menabrak motor Wasul. Astagfirullah pak, kita nabrak kucing pak. Coba berhenti pak, teriak Wak Titin kaget. Loh, apaan sih bu? Orang bapak gak nabrak apa-apa juga. Kalau bapak nabrak kucing, kan pasti kerasa sama bapak yang bawa motor, jawab Wasul sambil langsung memberhentikan motornya di tengah jalan yang gelap. Bapak coba lihat aja dulu ke belakang. Kan kalau kita nabrak kucing ataupun hewan, mau gak mau kita harus tanggung jawab pak, pinta Wak Titin kepada suaminya. Segera Wasul turun dari motor metik dan mengecek sekitar 4 meter sekeliling jalan yang sudah dilewati motornya tadi. Ya Allah bapak, sini pak cepet, teriak Wak Titin yang histeris dari atas motor. Wasul langsung segera berbalik badan dan berlari mendekati Wak Titin. Saat itu Wasul berpikir jika ada begal yang mendekat. Bapak, itu pak, itu, gak mau lihatnya, gak mau, takut, tutur Wak Titin sambil menutup matanya dengan tangan kiri dan tangan kanannya menunjuk ke sebuah pohon nangka besar. Sontak saja Wasul langsung mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjukkan oleh sang istri. Di sana Wasul melihat dengan jelas siluet wanita berambut panjang dengan wajahnya yang pucat sedang mengamati di balik pohon nangka besar dengan mulut menyeringi. Astagfirullah, ya Allah, teriak Wasul yang ikut kaget melihat kuntilanak di balik pohon nangka. Tanpa pikir panjang, Wasul langsung naik ke motor dan langsung menarik gas dalam-dalam. Namun entah mengapa motor yang dikendarai Wasul seperti tidak bisa melaju kencang. Bahkan kilometer kecepatannya hanya sampai di 30 km per jam. Tiba-tiba lampu motor Wasul pun pecah dan mati. Aduh pak, apalagi sih ini? Mana masih jauh pak perjalanan kita, ucap Wak Titin panik. Udah, gak usah panik dong bu. Daripada panik, segera ibu sholawat nabi atau baca ayat kursi aja, timpal Wasul yang sebenarnya ikut merasakan panik dan ketakutan yang luar biasa. Bu, jangan lihat kiri kanan bu. Pokoknya ibu fokus saja baca-baca doa atau bersolawat, ucap Wasul dengan nada yang keras. Wak Titin yang dilanda ketakutan bukannya mengikuti perintah suaminya, malah justru pandangan Wak Titin diarahkan ke sisi jalan, yang mana di kanan kiri jalan tersebut dipenuhi lahan kosong serta pohon-pohon besar menjulang. Ya Allah ya Rob, pak, ayo pak, cepet, itu di atas pohon, ada yang liatin kita pak. Suara Wak Titin ini bergetar karena ketakutan. Bu, tenang bu, ibu jangan ikutan panik gini, bapak jadi gak fokus bawa motornya nih, sahut Wasul yang tangannya pun ikut gemetaran. Kini gantian Wasul yang ditambahkan oleh bayangan putih di sisi jalan. Wasul yakin sekali itu adalah sebuah bayangan silet pocong yang sedang menatap ke arah motor Wasul. Wasul tak hentinya mulutnya membaca surat-surat pendek yang ia bisa. Bu, pocong bu. Suara Wasul bergetar dan tergagap melihat sosok mengerikan itu. Iya pak, ibu juga merasa seperti semua pohon di sepanjang jalan ini punya mata yang sedang memperhatikan kita pak. Ayo dong pak, cepat, gas lagi biar kita sampai rumah, jawab Wak Titin. Di tengah perjalanan gelap yang mencekam, motor Wasul mogok karena kehabisan bensin. Pak, ayo dong, starter lagi motornya, bentak Wak Titin. Aduh bu, ibu lihat dong, ini bensin motor bapak habis, timpal Wasul.
Mereka akhirnya terpaksa mendorong motor metiknya, menyusuri jalan yang tidak ada penerangannya. Nasib baik belum beruntung untuk Uwasul dan Watitin, karena dari tadi mereka sama sekali tidak menemukan ada kendaraan yang lewat di jalan itu. Kenapa jalan ini begitu sepi ya, Bu? Dari tadi sepertinya Bapak nggak menemukan kendaraan lain yang lewat sini. Iya, Pak. Padahal kalau ada motor yang lewat kan bisa minta tolong di step motornya, didorong dari belakang. Bu, Ibu lihat nggak? Kok kayak ada orang yang sedang berjalan ke sini? Barangkali kita bisa minta tolong, Bu. Tanya Wasul. Iya, Pak. Alhamdulillah, syukur, Pak. Ketemu juga warga sekitar, Pak. Jawab Watitin berantusias. Semakin lama orang itu semakin mendekat, dan terlihatlah samar-samar jika orang tersebut adalah kakek-kakek yang memiliki janggut putih lebat panjang. Kepalanya ditutupi oleh topi jerami, dan kedua tangannya sambil membawa jinjingan putih. Watitin segera melambaikan kedua tangannya ke atas agar kakek itu bisa melihat Watitin dan Uwasul. "Kek, sini kek, tolong kami kek," teriak Watitin. "Bu, apa ibu gak curiga ya? Kok ada kakek-kakek gelap malam gini sedang berjalan sendirian? Mana tanpa bawa senter atau penerangan lagi, Bu?" bisik Uwasul di telinga istrinya. "Aduh, Pak, barangkali dia ini habis dari acara hajatan seperti kita." "Udahlah, Pak, jangan berpikir yang enggak-enggak," jawab Watitin. Saat sudah semakin dekat jarak antara si kakek dan mereka berdua, Uwasul gantian yang bersuara. "Kek, maaf, apa kakek bisa bantu kami, kek?" tanya Uwasul. Si kakek hanya menundukkan wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Kek, maaf kek, apa kakek bisa menolong kami?" Kini suara Uwasul agak sedikit meninggi, karena mungkin Uwasul berpikir jika si kakek tidak mendengar apa yang Uwasul katakan. Si kakek masih saja diam dan menundukkan wajahnya. "Pak, kok si kakek malah diam saja?" bisik Watitin. Suasana mendadak menjadi hening, dan tiba-tiba si kakek menjawab, "Bisa, Cuk. Asal cucu mau menolong kakek juga," ucapnya parau. "Kalau boleh tahu, kakek mau minta tolong apa?" tanya Wasul menimpali. "Tolong cucu pindahkan makam anak sama istri saya dengan layak ya, Cuk. Ini kakek bawa kepalanya istri sama anak kakek dulu buat dipindahkan," ucap si kakek sambil menyerahkan dua jinjingan putih di kedua tangannya, yang ternyata adalah dua buah kepala pocong. Satu kepala pocong dengan rambut putih terurai berwajah hancur, yang satunya kepala pocong dengan wajah hitam membusuk, dan dua buah kapas menyumbat di lubang hidung. Sontak saja Wasul dan Watitin langsung berlari menuju motor metik dan segera mencoba menstarter ulang motornya. Namun anehnya, kini motor itu bisa hidup kembali. "Loh, Pak, motornya sudah mau hidup, Pak. Bukannya tadi bensin habis?" tanya Watitin. "Sudah, Bu, jangan banyak tanya. Sekarang kita langsung saja, Bu, pergi dari tempat ini." Sekejap, motor Wasul langsung meninggalkan tempat itu. Namun teror seperti tak hentinya mengikuti mereka berdua sampai di rumah. "Reza, Lia, cepat nak, buka pintu," ucap Wasul, dan Watitin panik setibanya di rumah. Terlihat Lia, anak pertama mereka, yang membuka pintu. "Duh, kenapa sih, Pak? Kok panik banget sepertinya?" "Lia, cepat buatin bapak sama ibu teh manis hangat. Nanti bapak ceritakan kejadiannya. Sekarang cepat buatin teh dulu ya, nak," pinta Wasul. Watitin yang kondisinya mulai melemah karena efek shock melihat berbagai macam penampakan. Ia memilih untuk berwudu dan segera sholat isya. Saat Watitin sedang berwudu, dalam bak mandi terdengar seperti gelembung air yang muncul di permukaan. Watitin langsung mengecek ke dalam bak mandi itu, dan ternyata muncul kembali sosok penampakan kepala pocong dari dalam bak. "Bapak, Lia,
Tolong! Itulah teriakan terakhir Wak Titin sebelum ia ditemukan tergeletak pingsan di dalam kamar mandi oleh Wak Sul dan anaknya Lia. Wak Sul segera menggotong tubuh Wak Titin yang pingsan ke dalam kamar dan langsung membalurkan minyak kayu putih di tubuh dan di atas bibir Wak Titin. Mulut Wak Titin kemudian meracau tidak jelas dan tangan kakinya meronta-ronta dengan mata yang tertutup. Wak Sul perlahan menepuk pipi istrinya pelan untuk membangunkan Wak Titin. "Bu, sadar bu, istighfar." Suara Wak Titin menggeram dan mengeratkan giginya. "Pindahkan makam kami dengan layak. Kami tidak ikhlas makam kami kalian gusur untuk membangun jalan itu." Kini Wak Titin langsung berteriak keras yang membuat Lia ketakutan setengah mati. "Lia, cepat panggil Pak Ustadz Syafi'i. Bilang kalau ibumu ini kesurupan. Cepat, kamu panggil juga Reza adikmu di warnet supaya membantu bapak menyadarkan ibu," perintah Wak Sul. Segera Lia pergi untuk menjemput adik laki-lakinya pulang dan menemui Pak Ustadz Syafi'i. Setelah sekitar 15 menit berlalu, Lia akhirnya datang dengan adiknya Reza, serta diikuti motor Pak Syafi'i. Wak Sul kemudian langsung membagi tugas untuk Reza dan Lia. Reza diminta untuk menahan kaki kiri Wak Titin, Lia menahan kaki kanan Wak Titin, serta Wak Sul yang menahan kedua tangan Wak Titin agar tidak meronta-ronta. Pak Ustadz dengan semua bacaan yang ia bisa mencoba mengeluarkan segala macam makhluk yang ada di tubuh Wak Titin. Namun entah karena saking banyaknya arwah penasaran yang masuk pada tubuh Wak Titin, akhirnya pengusiran makhluk-makhluk halus itu pun harus terhenti di waktu dini hari tanpa ada hasil. "Pak Ustadz, percuma mau mengusir kami. Kami ini banyak jumlahnya Pak Ustadz. Tenaga Pak Ustadz akan habis jika mencoba melawan kami semua." Suara Wak Titin menggema. Singkat cerita, seharian itu Wak Sul, Lia, dan Reza mereka sampai tidak terlelap tidur karena sibuk menjaga Wak Titin. Ustadz Syafi'i pun dibuat menyerah dengan segala macam makhluk halus yang masuk di dalam tubuh Wak Titin. "Maaf banget Pak Zul, saya sendiri sepertinya tidak kuat menghadapi makhluk-makhluk halus yang ada di tubuh Ibu Titin. Maaf sekali Pak, jika Ibu Titin masih seperti ini, mungkin saya akan memanggil guru spiritual saya yang berasal dari Garut. Namun itu pun harus menunggu sekitar 3 hari Pak Zul." Wak Sul sangat kaget mendengar pertanyaan Pak Ustadz Syafi'i. Namun apa boleh buat, Wak Sul hanya bisa pasrah menunggu guru dari Ustadz Syafi'i yang sebut saja Pak Kiai Ahmad datang. Selama 3 hari berturut-turut setelah bada maghrib, tubuh Wak Titin mengalami kesurupan parah sampai dengan menjelang bada sholat subuh. Mulut Wak Titin meracau, mencakar-cakar tubuhnya sampai habis luka-luka berdarah. Terkadang ia suka mengikik seperti kuntilanak, terkadang menangis terseduh-seduh. Tak jarang pula mulutnya mendesis bak ular. Saat siang hari, warga berbondong-bondong untuk melihat keadaan Wak Titin yang memprihatinkan. Sebagian warga yang mengetahui sejarah jalan Cikaraha itu sempat bercerita kepada Wak Sul jika sebelumnya jalan yang membentang antara desa Kalipuncang sampai desa Begulu adalah lahan kosong penuh semak belukar, dan ada pula kuburan tua para warga desa Cikaraha yang dimakamkan di situ sebelum akhirnya TPU desa Cikaraha dibangun. "Pak Sul, makanya kalau orang asli kampung atau desa Cikaraha itu setelah lewat dari jam 6 sore nggak ada yang mau melewati jalan tersebut Pak. Ya karena ada banyak memedinya, apalagi sosok hantu kakek-kakek yang selalu menampakkan diri dengan membawa 2 kepala pocong di tangan kiri dan kanannya." Tutup cerita salah satu tetangga Wak Sul saat menjenguk Wak Titin di rumah. Wak Sul terenyak, ia seketika mengingat jika saat itu ia bertemu dengan sosok mengerikan di jalan Cikaraha. "Pak, ibu haus Pak." Suara Wak Titin dari dalam kamar membuyarkan lamunan Wak Sul di depan teras rumahnya. Wak Sul langsung memberikan segelas air untuk Wak Titin. Dan tak lama setelah Wak Titin agak tenang, ia bercerita jika selama kesurupan 3 hari berturut-turut,
Wak Titin seperti dibawa ke sebuah kampung yang damai sekali. "Pak," ibu selama tidak sadar seperti dibawa ke kampung yang belum pernah saya datangi sebelumnya. Kampung itu begitu asri, begitu damai, dan ada beberapa rumah warga. Di sana ibu berjalan-jalan di seputaran kampung, sampai pada akhirnya ibu melihat jika keadaan desa yang damai, asri, dan tentram itu mulai terancam ketika digusur oleh alat beko. Semua warga kehilangan rumahnya. Mereka tampak bingung dan berjalan-jalan tak tentu arah sambil berkata, "Pindahkan makam kami dengan layak." Saat ibu melihat lagi ke sekeliling, ternyata warga itu berubah menjadi sekumpulan memeti dengan tubuh yang sebagian sudah hancur, terbalut kain kafan kumal. Bahkan banyak pula kumpulan pocong berwajah hancur, serta kuntilanak menyeramkan di jalan Cikaraha. Mereka semua seperti mayat hidup yang mengejar-ngejar ibu, Pak, tutur Wak Titin. Wak Titin pun menyebutkan kejadian kesurupan 3 hari berturut-turut yang ia rasakan, membuat lemas dan sakit yang amat sangat di sekujur tubuh. "Sabar, Bu, Bapak sedang menunggu guru dari Pak Ustadz Syafi'i datang dari Garut untuk segera mengobati ibu," ucap Wasul menenangkan hati sang istri. Buah dari kesabaran Wasul dan sang istri. Akhirnya sore itu Pak Kiai Ahmad pun datang dari Garut beserta Ustadz Syafi'i. "Assalamualaikum," sapa dari Ustadz Syafi'i dan Pak Kiai. "Waalaikumsalam Pak Ustadz." "Pak Kiai, silakan langsung masuk saja Pak. Saya sedang ada di kamar sekarang," jawab Wasul. Begitu Pak Kiai ini masuk rumah, beliau langsung mengeluarkan tasbihnya dan juga menyipratkan air dari sebotol air mineral kemasan di daun pintu rumah Wasul. Pak Kiai tak segera masuk ke dalam kamar, melainkan tubuhnya untuk sesaat mematung membaca-baca ayat suci Al-Quran. Allahu Akbar. Ternyata rumah ini telah dipenuhi dengan semua arwah penasaran yang berada di sepanjang jalan angker. Pantas saja susah untuk dikeluarkan, ucap Pak Kiai setelah membaca-baca doa. Di sisi lain, Wak Titin yang kedua tangannya hanya diikat tali rafia dari dalam kamar, kemudian berteriak kencang sekali, "Pindahkan makam kami dahulu. Jangan bermain-main dengan kami, Pak Tua." Suara Wak Titin kembali menggema dan memberat seperti suara pria. Tak hanya suara Wak Titin, melainkan tenaganya pun seperti berkali-kali lipat lebih kuat dan langsung bisa memutuskan tali yang sengaja mengikat kedua tangannya. Kata Wasul sengaja diikat biar gak ngelukain tubuhnya sendiri. Kan kasihan Wak Titinnya nyakar-nyakar badan sendiri sampai berdarah pas lagi kesurupan. Setelah kedua tali terlepas, Wak Titin segera berlari merangkak menghampiri Pak Kiai yang kini menyerupai hewan berkaki 4. "Mau apa kalian kemari? Tempat ini sudah menjadi rumah kami yang baru. Pergi kalian. Kalau tidak, kami akan membawa jiwa orang ini bersama kami," teriak Wak Titin dengan kedua matanya mendelik ke atas. Suasana semakin menegangkan manakala Pak Kiai langsung menyiramkan sisa air dari botol mineral tersebut ke tubuh Wak Titin. "Panas, kurang ajar kamu. Kami tidak akan semudah itu menyerah," teriak Wak Titin yang seperti kelojotan menerima serangan dari Pak Kiai. Wak Titin tanpa berkendala kemudian langsung memberangkak setengah berlari ke arah jalan raya dan mencoba untuk menabrakkan diri. Beruntung masih sempat terkejar oleh Pak Kiai, Pak Ustadz, dan juga Wasul sore itu. Akibat dari suara bising Wak Titin yang teriak-teriak di luar rumah, warga pun langsung banyak datang ikut mengerumuni Wak Titin. "Kalian bantu saya bacakan surat pendek yang kalian bisa, ataupun baca ayat kursi. Segeralah buat pola lingkaran agar mengunci tubuh Ibu Titin supaya tidak lari kemana-mana. Usahakan jangan ada pikiran kalian yang kosong," ucap komando aba-aba dari Pak Kiai. Para warga pun saling bahu-membahu menolong Wak Titin dengan mengumandangkan doa yang mereka bisa. "Ampun, ampun, ampun. Kami akan pergi dari sini, tapi tolong doakan kami. Tahlilkan kami lagi," teriak suara Wak Titin yang kemudian tergeletak pingsan. Keesokan harinya, rumah Mama didatangi oleh Wasul
yang baru bercerita semua yang dialami oleh dirinya dan Wak Titin selepas mengantar makanan kepada Pak Mansur. Karena Mama merasa bersalah dan tidak enak hati, Mama pun bertanggung jawab dengan membuat acara tahlilan selama 3 hari di rumah Wasul, serta segala kudapan untuk warga yang hadir dalam tahlil ditanggung sepenuhnya oleh Mama. Ini sih mau untung malah boncos. Akhir cerita, setelah selesai diadakan acara tahlil bagi arwah yang makamnya digusur, perlahan kondisi kesehatan Wak Titin membaik, walaupun recovery keadaannya, baik fisik serta mental, sampai 1 mingguan. Dan alhamdulillahnya, Wak Titin pun tidak pernah lagi kesurupan setelah diobati oleh Pak Kiai Ahmad, guru dari Pak Ustadz Syafi'i. Oke, itulah akhir cerita pengalaman terepiknya Wak Titin dan Uwak Sul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.